Halo semuanya, saya Rifki dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Nah, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga identitas pemersatu bangsa dan simbol keberadaan kita di dunia internasional. Nah, di era globalisasi, penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris semakin masif di media sosial pada saat ini. Baik itu pendidikan hingga dunia kerja. Nah, di samping lain, tantangannya adalah jangan sampai keterbukaan global justru melemahkan eksistensi bahasa kita sendiri. Seperti yang disampaikan dalam artikel Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda oleh Siti Isnaniah, Republika 2021, bahasa Indonesia telah diakui secara nasional dan mulai diperkenalkan secara internasional. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita bukan bahasa lokal, tapi punya daya tawar global, gitu ya. Mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Yang pertama, identitas dan penyatu bangsa. Sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia menjadi dasar persatuan. Tanpa bahasa seragam, keberagaman justru berpotensi terpecah. Yang kedua, bahasa resmi negara dan dasar hukum yang kuat disebutkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 mengenai penggunaan bahasa dan forum nasional dan internasional. Yang ketiga, bahasa ilmu pengetahuan dan akademik. Halliday menyebut fungsi bahwa sebagai heuristik, yaitu alat mencari pengetahuan. Jack Osborne menyebutnya referential, yaitu alat memahami realitas sosial dan budaya. Gitu. Nah, kendala kita di era globalisasi. Campur kode yang berlebihan, jaksa style gitu ya, yang sering menyebut kosakata Indonesia tersisihkan gitu. Jadi mereka mencampur bahasanya. Yang kedua, konten digital yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, minimnya kebanggaan terhadap bahasa sendiri, terutama pada generasi muda. Contoh, banyak konten kreator memilih full English demi engagement, dan beberapa acara pendidikan bahkan lebih memilih istilah asing seperti deadline, submit, file, meeting, padahal ada padanan bahasa Indonesia yang mungkin lebih cocok gitu. Nah, selanjutnya, langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia untuk kedepannya berikut akan saya sampaikan. Yang pertama, program literasi dan hari berbahasa Indonesia. Setiap minggu atau Jumat berbahasa Indonesia baku dalam perkuliahan maupun media sosial kampus. Yang kedua, mungkin kita bisa meningkatkan kode edukatif bahasa Indonesia. Contoh podcast berbahasa Indonesia, TikTok atau Instagram yang mengangkat kosakata jarang digunakan. Tantangan sehari tanpa campur kode gitu ya. Jadi kita bisa bikin tantangan seperti itu. Yang ketiga, kita juga bisa internasionalisasi bahasa Indonesia menggunakan program BIPA dan pertukaran mahasiswa asing. Seperti data pada tahun 2021, mahasiswa dari Thailand, Turki, Jepang hingga Rusia belajar bahasa Indonesia di PTKI dan UIN Surakarta. 4. Penggunaan bahasa Indonesia di forum formal dan akademik. Mendorong pidato, seminar, dan konferensi memakai bahasa Indonesia, seperti yang dilakukan pada AICIS 2021 oleh Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas budaya dan wajah bangsa di dunia internasional. Globalisasi bukan ancaman, tetapi peluang, asal kita dapat dengan bangga dan konsisten menggunakan bahasa sendiri. Jadi, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menguasai bahasa asing, tetapi juga mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, budaya, dan peradaban. Bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dan tamu terhormat di dunia internasional. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.